Ini penyakit yang sering kali dialami oleh para user Kijang, yaitu piston jetnya tidak bermain untuk menonjok pada bagian power jetnya yang ada di bawah. Nah, ini saya sudah mengaktifkan kembali piston jetnya biar dia bisa bekerja sesuai dengan fungsi yang direkomendasikan oleh pabrikan. Ini saya kasih metode pengetesannya. Oke, dia sudah main ya, menandakan bahwa ini kalau nanti ada kevakuman dia sudah akan bermain. Dan ini nanti dengan cara memotong pir, dia baliknya juga masih rata, artinya juga ini pada bagian kepala ini masih akan mendorong power jetnya, sehingga nanti bisa maksimal, nggak hanya dapat iritnya tapi juga aerosolnya dapat. Nah, simak terus pembahasannya, gimana kalau ini sudah bisa narik tapi dorongnya nggak dipikirin, pasti iritnya dapat tapi tenaganya drop. Oke gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas tentang karburator ya. Di sini pokok bahasanya adalah pentingnya kita itu untuk rutin membersihkan bagian karburasi, karena memang salah satu tokoh utama untuk menggerakkan kendaraan kita bisa jalan adalah dari karburasi. Dan ini sering sekali menjadi fokus utama teman-teman, baik itu yang awam bahkan yang pengalaman. Kalau mobil kita itu kerasa nggak enak atau boros atau nggak langsam atau nyendat-nyendat, itu pasti yang langsung diburu karbu. Ya memang salah satunya memang aktornya dia. Maka saya sendiri itu selalu menyarankan untuk teman-teman minimal meski ribet, nggak tahu atau awam, kalau bisa ya dibongkar, dibersihkan. Ini mobil udah nggak jalan kurang lebih ya 1 tahunan tuh, hasil dari karbulasi yang mungkin sudah sebelum 1 tahun juga jarang diservis. Maka keluarnya mobil ini memang benar-benar boros. Dan memang saya tadi juga lihat dari packingnya dan dari baut-bautnya, ini mobil itu kan dulu jarang dipakai karena punya pensiunan, dan kebetulan mobilnya juga lumayan, gak cuma satu. Nah, ini yang mau saya sampaikan di sini. Ini setelah saya bersihkan tadi, saya saya cuci. Nah, ini sebetulnya di YouTube itu udah banyak ya tentang membahas tentang ini. Piston jet yang untuk tambah akselerasi ketika ketika kita butuh tenaga yang lebih. Dan ini power valve-nya. Jadi ini ketika posisi netral seperti ini, dia kan posisi nutup ya. Jadi ketika ini ditekan sama piston yang ini, musuhnya kan ini dia akan membuka. Nah, masalahnya ini sudah sering kali diulas, tapi saya kerap sering nemuin masalah ini dari karbu yang jarang dibongkar. Ini saya mengidentifikasinya lebih enak karena mobilnya ini masih pakai repair kitnya yang ori semua. Ini kasusnya itu intinya ini di mode manual diisap, dia nggak mau narik. Nah, ini kebanyakan kalau ini terus menekan, maka ini akan membuka terus. Jadi ini salah satu bensin menjadi lebih boros karena ini tertekan untuk power jetnya, karena pistonnya itu tidak kehisap ketika vakum. Jadi ini kan pada bagian ini saya kalau di YouTube ini sebetulnya untuk karburasi saya nggak ngejelasin secara detail karena saya lebih ke modifikasi ya, tapi saya juga kan sering nyervis ini, cuma kadang nggak telaten saya YouTube kan. Nah, ini itu kan di dalamnya ada pegas, jadi ini kan dia diisep sama kevakuman. Ketika kita nutup gas, ini vakum di intake tinggi, dia kesedot, maka dia akan ketarik ke belakang sehingga ini tidak lagi menekan dan akan menutup pada power valve ini, sehingga bensin ini akan tertutup karena posisi netral, dia kan sudah nggak dorong. Nah, jadi ketika nanti kevakuman hilang, dia akan dorong dan membuka ini. Jadi ketika throttle-nya dia naik, kebuka, maka di sini juga akan ikut terbuka, membantu suplai untuk akselerasi. Yang jadi masalah pokoknya intinya seringkali kasus di Kijang itu ini bermasalah pistonnya. Nah, banyak sekali metode yang dilakukan itu dengan cara kita mengisap ya, mengisap. Kalau saya masih enaknya gini ngidentifikasi, ini kan masih mobil jelas saya lihat dari jeruannya ini ori semua karena mobilnya juga jarang dipakai dan juga tangan pertama. Dan dari yang bilang yang punya bilang kalau
dulu itu ya cara diservis emang ya diservis di bengkel biasa. Nah ini bisa kita lihat pada bagian ini itu keras teman-teman. Nah ini penguncinya. Ini kalau di bagian searah jarum jam ini dia ngunci, kalau di balik arah jam dia buka, ditahan, awas nanti melontar karena ada bekasnya. Nah yang sering jadi masalah, intinya ini kalau disedot pakai mulut orang ini belum tentu kuat. Ada juga punya saya yang 7K yang 1800 mobil saya yang merah itu enak banget disedot, dia juga langsung enak, seret gitu, enteng, nggak perlu banyak tenaga. Nah ini yang sering jadi dilema itu kan, pernya ini kira-kira ini pernya itu standar atau enggak, kenapa kok sangat berat, sehingga banyak sekali mekanik yang sering memotong, dipotong sekian, biasanya 1/4 atau 4 ulir atau 5 ulir, agar dia itu enteng, nyedot ke vakumannya enteng, sehingga melepas tunjukkan ke power jetnya. Jadi ini pernya kalau dipotong kan dia akan lebih enteng karena daya tolaknya akan berkurang gayanya. Sedangkan kalau terlalu banyak motongnya, dia nanti baliknya, dorongnya, baliknya dia kan selain juga yang sering dilupakan, orang cuma ngejar dia enteng untuk disedot. Padahal untuk baliknya, untuk dorong agar dia terbuka, dia juga perlu. Karena apa? Kalau ini posisinya dia nutup terus, emang iritnya dapat, tapi kalau nggak segera nonjok lagi, tingginya ini kan juga nanti kalau nggak nonjok maka mobil jadi loyo meskipun irit. Tapi ketika membutuhkan suplai bensin tambahan, mobil jadi loyo. Businya emang putih, tapi tenaganya drop karena bensinnya miskin. Maka kalau saya lihat di sini, coba teman-teman kalau Pak servis, dilihat pernya. Dilihat pada bagian ujungnya. Kalau ujungnya sudah jerabut-jerabut tidak standar pabrik. Kalau ini kan masih ori karena mobilnya memang tangan pertama. Dilihat ini kan mepetnya dia datar. Kalau dipotong kan pasti nggak bisa dibuat seperti ini, iya kan? Logikanya kalau dipotong sama mekanik dia pasti akan untuk finishing yang akhirnya ini pasti akan tidak center. Nah ini memang orinya memang setinggi ini. Kemudian yang jadi masalah apa? Nah, yang jadi masalah biasanya pada bagian penampang dindingnya ini sudah aus sehingga tidak vakum. Karena anginnya bocor, maka kekuatan untuk daya hisapnya pada bagian rongga ruang ini dia anginnya bocor. Dan memang tidak ada sealnya. Dan ini memang secara desain untuk pistonnya seperti ini. Bukan perkara karena pernya ini terlalu keras atau terlalu panjang, enggak. Ini orinya memang seperti ini. Kalau di repair kit yang lain itu bahkan untuk pistonnya bentuknya agak lebih pendek, biasanya harus nambah kalau yang mekanik yang lama itu ditambah lem ebonit, tapi itu juga termasuk akal-akalan atau do it yourself karena ukuran panjangnya itu nanti kalau dia nutup terus tidak tertonjok, maka akan saya yang ceritakan tadi, mobilnya iritnya dapat tapi tenaganya loyo karena miskin bensin, karena mengandalkan dari spuyer primer. Nah ini dengan panjang ini saya sayang ini karena ini orinya panjangnya juga segini. Nah yang jadi masalah ini tinggal dindingnya ini. Kalau beli yang kayak gini itu udah, kalau cari yang panjangnya segini saya pengalaman agak susah. Biasanya pernya lebih pendek, ini penonjok pistonnya ini juga lebih pendek. Jangan pernah sesekali kepikiran untuk memotong per. Kalau menurut saya itu tidak rekomendasi. Karena apa? Orang mikirnya biar dia vakumnya enteng, padahal kalau enteng nanti dia juga baliknya untuk ke atasnya lagi juga pasti daya dorongnya akan lemah, sehingga nanti mobil iritnya dapat tapi loyo karena suplai bahan bakar hanya mengandalkan dari spuyer primer. Nah ini dirasakan, ini kalau pakai tangan aja agak keras, ini disedot pakai selang, sampai kempot nggak bakalan naik, nggak bakalan kesedot. Apalagi kalau pada bagian dinding ini sudah aus pistonnya, maka angin justru malah keluar dari sini. Sepersekian kebocoran ya vakumnya jadi hilang, maka dia tidak bakal narik. Solusinya apa? Solusinya ya beli repair kit baru, cari piston. Kalau saya mending nyari copotan yang masih bagus dan dengan panjang yang sama, daripada nanti kita tidak ngelem agak lebih tinggi mah susah. Maka lebih saya sarankan grengsek atau ya cari yang di spare part, misalkan ada yang baru ini dilepas, bawa contoh, kemudian pernya juga sekalian dibawa, dibandingkan. Kalau terlalu ekstrim perbedaannya, terlalu pendek, nggak usah dibeli. Karena pada beberapa pengalaman teman yang lain juga dia bilang kalau ada yang panjangnya
identik dengan ini, baik itu bekasnya maupun untuk penonjoknya. Karena memang dari pabriknya udah diukur, dia itu timingnya untuk dorong sama lepasnya itu, kalau dorong kan lebih ke panjang ininya. Kalau untuk yang lepas, dalam arti lepas kan kekuatan pernya, nah itu panjangnya udah diukur. Maka jangan sesekali nyari jalan tengah untuk merusak ukuran yang sudah dibuat pabrik. Solusinya apa? Beli baru tapi cari yang identik dengan ini. Ini sampean coba, syukur-syukur kalau ini masalahnya cuma kerak. Nah, biasanya ini kalau punya saya ini kan karena nggak mau ke sedot ini, maka mobilnya ini boros. Saya tadi sudah curiga, apa mungkin karena pada bagian sini berkerak. Oh ya, memang ternyata berkerak sehingga dia nggak mulus turunnya. Kemudian pada bagian sini juga sudah kotor dan ada residu. Saya coba pakai carbo cleaner, saya coba pakai peniti, saya seret, saya lubangi, benar-benar sudah sudah bersih. Dan coba saya untuk saya coba untuk sedot pakai mulut tetap nggak kuat. Nah ini kan udah keluar. Bentar, nggak pas ini, pakai kamera susah. Nah ini kan udah nyemprot, logikanya kan dia jalurnya sudah lancar. Nah masalahnya juga kadang sering pada bagian sini itu malah justru ketutupan kotoran yang sangat kecil, karena ukurannya coba teman-teman bayangkan, ukurannya itu kecil sekali dan itu nggak L gitu ya, nggak L, jalurnya nggak lurus, maka akan sangat mudah sekali untuk beresiko kena kotoran, atau ya namanya juga di bensin meskipun sudah ada filter, kena debu sebiji pasir aja ini bakal jadi masalah. Nah ini ya, coba teman-teman kalau pas bersihin karbu ini, coba ini tuh menurut saya memang memang penting, salah satu kunci mobil itu enak settingannya itu di ini. Nah ini pernya nggak saya pasang, ini penguncinya tak kunci dulu. Saya mau coba untuk ngisep posisi tanpa per ya. Jadi ketika posisi tanpa per, kalau dia main artinya kan kita mikirnya berarti bekasnya ini yang keras ya kan. Coba ya, ini sudah dirasakan dia nggak ada grenjelnya. Oke, coba saya mainkan. Ini harus posisi landai, nggak boleh bocor karena memang katupnya sangat kecil. Maaf kalau videonya agak susah karena nyedot ini memang benar-benar pakai tenaga. Ini dinaikkan dulu ya. Tuh sulit ini video ya. Dia main kan? Rasa carbo cleaner ternyata manis. Baru aja saya carbo cleaner, harusnya ini ditunggu kering atau pakai kompresor. Nah ini kan tanpa piston dia sudah lancar, artinya pada bagian rumahan sini itu nggak ada masalah. Maksudnya pada bagian yang ceweknya ini dia nggak ada kerak, sudah lancar. Nah yang jadi kecurigaan adalah ini pernya. Nah biasanya jalan tengahnya memang banyak mekanik yang bengkel yang istilahnya ngejar cepet itu ya memang dipotong. Tapi kalau saya akan coba dulu besok untuk beli ini piston ini yang identik dengan ini, karena memang kalau mau dipotong ini sayang, ini orinya meskipun hanya perkara per, tapi ini susah kalau nyari yang panjang, karena kalau sampean beli mobil second pijang biasanya udah pada ukurannya mbuh orang genah. Nah ini kan dari ukuran panjangnya pegasnya ini final pinggir-pinggirnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nih dia itu nggak jerabut miring, dia itu papak gitu loh, papak ini juga ya. Jadi solusinya dicoba dulu, siapa tahu ini memang hanya perkara kerak atau pada sini sumpel. Nah syukur-syukur ini nanti dimainkan juga sudah mau balik. Intinya kalau beli repair kit yang baru tuh di bawah bongkar karbu dulu, nanti cari yang identik, karena ini cukup vital untuk bagian irit dan enggaknya mobil kita. Jadi intinya kalau motong resiko nanti pulangnya naiknya gitu loh, naiknya sini itu kan nggak bisa rata, ini nggak bisa sesuai yang disarankan pabrik, karena kalau ini diapernya dipotong pasti dia pulangnya cuma segini karena daya dorongnya kurang. Nah maka kalau akan seperti ini maka dia akan nutup pistonnya, mudeng ya sampai sini. Kalau nutup nanti mobil irit tapi loyo, kasihan dapat panas. Sedangkan resiko juga kalau ini nggak dibenahi mobilnya boros, karena ini akan buka terus karena ini kedorong ya. Jadi ini memang harus hidup dalam artian berfungsi gitu loh ya. Oke, nah ini saya lebih curiganya masalah ini, anginnya itu nggak kuat nyedot karena pada bagian badannya ini piston ini dia udah bocor karena ya memang faktor usia. Nah ini kan penampangnya itu gigis-gigis, apa ya gigis-gigis bahasa Indonesianya.
Ya, ini coba nanti akan saya servis dulu, siapa tahu masih bisa. Nah teman-teman, ini tadi saya sudah konsultasi sama yang punya dan juga telepon teman-teman kemarin konfirmasi yang cari partnya ini pistonnya yang identik, katanya ada, cuma kemarin minta ngepasi bejo. Jadi akhirnya berhubung tadi tokonya yang jual tak telepon, tak kirimi foto, ternyata ngirimi fotonya punyanya yang beda sama ini, maka saya berdusta atas apa yang saya katakan di depan tadi, yang katanya nggak boleh motong pir. Karena memang harusnya ketika kita partnya itu masih bawaan pabrik, kita harusnya memang nggak boleh merubah ukuran. Oke ya, sampai sini paham. Karena memang kalau saya basicnya lebih mengedepankan insinyurnya daripada kita ilmu reka-reka. Tapi memang faktor di lapangan memaksa kita untuk memodifikasi karena yang jual sudah nggak ada, dan daripada ini tidak berfungsi maka tidak bekerja nanti akan boros, maka ini saya mau berdusta teman-teman. Tapi ya untuk kebaikan, karena memang ini yang jual memang susah ada, tapi nggak mesti setiap toko, karena toko pun juga nggak tahu kalau ternyata harus sekian ini merek apa yang harus di display yang banyak yang nyari. Nah ini ukuran pegas, kebetulan tadi saya lupa ngasih taunya, ngasih videonya, karena tadi sibuk komunikasi dengan teman, keburu rumah tak potong dulu pernya. Akhirnya ini tak potong, tapi dengan catatan dia baliknya itu masih datar dengan ini dan juga cepet ya, cepet. Nah ukuran standar per bawaan dari Kijang ini karbu 5K Grand Extra 1500 itu 4 cm pernya teman-teman. Pernya yang standar 4 cm. Kemudian di sini saya sudah potong, dan ini saya kan tadi curiga awalnya pada bagian dinding sini dia ada keausan meskipun sangat kecil. Akhirnya saya pakai WD 40. Setelah per saya potong ya, saya potong dari 4 cm menjadi 3 cm, saya hilangkan 1 cm. Saya lumasi pada bagian sini untuk mengetes analoginya kalau ini vakum, maka dia akan lebih mudah terdorong karena udaranya nggak bocor dari pinggir sini sehingga kuat untuk mendorong. Nah ini saya tadi lumasi, ini saya mau ilustrasikan lagi ya, sampai sini paham. Ini berani saya kasih WD karena nggak ada silnya. Kalau ada silnya jangan sekali-kali mainan sama minyak, karena kalau sil bakal melar kena minyak. Nah ini saya isep dengan kondisi pir yang orinya 4 cm dan saya potong, ini sesuai dengan izin yang punya juga, saya potong 1 cm. Ini tadi ngira-ngira trial and error, nggak langsung nyentuh ke 3 cm, awalnya 3,5 sampai kedapatan ini lepas ada pergerakan di angka 3 cm. Jadi kita trial and error, nggak langsung Nah oke ya, ini saya coba sedot dengan posisi pinggiran ini vakum karena ada minyaknya. Ini kita lihat, dicari dulu, diputar-putar ini, kalau siapa tahu ada dindingnya yang agak bergesekan karena nggak rata ya, namanya cor-coran nium kan ya, nggak semulus apa ya. Ya teman-teman, maaf kalau sedikit narsis ya, demi untuk ini, karena nyedotnya itu saya yang masih muda aja susah, apalagi para pemilik Kijang yang sudah berumur kan pasti juga akan repot, apalagi kalau kempot udah nggak punya gigi. Sebentar, tadi sudah ada momen dia kesedot ya, cuma karena memang untuk penampangnya ini kalau nggak rata ini airnya mah bocor dari dinding ini. Ini main cuma pengen liatin gambar, tapi ini saya yakin udah, kalau kesedot dari kevakuman pun udah kesedot ini, pernya udah nggak terlalu berat ini. Karena untuk ngimbangi kebocorannya dinding tadi, badannya dia, maka pernya yang diakali. Tapi ini saya aslinya dilema ini, karena ini pernya masih ori, karena kita cari pistonnya yang susah. Tuh udah gerak kan. Nah ini karena nih, kalau biar pengen ngetes ini dindingnya ini dibuat rata, dinding karetnya ini jangan sampai nonjol, biar anginnya itu kalau kena dinding karbunya oke ya. Tapi dengan mulutnya kebak WD cangkemnya ya, tapi kalau udah gerak seperti itu sampai atas seizin yang punya, maka puas karena dia baliknya rata, dia itu nggak ada masalah dengan titik baliknya. Yang ditakutkan itu kan ketika kita motong pegas itu dia baliknya lemah gitu loh. Nah ini kan dia baliknya juga cepet, nisepnya juga kuat sekarang. Oke, sekali lagi biar mantep ya. Normalnya itu gitu, dalam artian nggak harus kita susah payah kayak tadi, dalam artian
nyedotnya susah, itu berarti nggak hidup, yakin. Meskipun wah ada yang asumsi ayo nak mulut orang nggak kuat, nanti dicoba di posisi mesin hidup, dilepas selang yang menuju ini, kalau suaranya berubah itu nanti berarti pistonnya main. Tapi saya kok banyak yang tanya di mobil saya yang merah itu kemarin test drive 115 itu ya, karena memang punya saya enak, pistonnya ini aktif, gak sedot itu nyampe, nggak perlu di mesin gitu loh, dia itu lentur pulangnya juga cepet. Nah kayak ini yang sudah ini, jadi awalnya nih, awalnya itu ya buat pengalaman per orinya, maaf ada air liurnya yang karena yo bensin yo, dimaklumi jangan jijik ya. Per itu bawaannya 4 cm, persis 4 cm, dan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau masih ori ya, standarnya 4 cm, dan ini dipotong menjadi 3 cm. Ini saya lepas lagi. Jadi ini untuk mentolerir keausan pada piston ini yang bocor pada pinggir. Nah ini masih mau saya coba nanti setelah WD nya hilang, efek cairannya apa, WD nya pinggirnya ini hilang. Tadi kan bisa kesedot karena tak kasih WD biar pinggir dindingnya itu apa, yang celah-celah kecil tertutup sama liquid, maka udaranya bisa vakum. Nah maka nanti akan mau saya trial lagi untuk ketika pas nggak pakai WD atau pas posisi kering mau kesedot atau enggak. Tapi yang jelas ini sudah oke. Nih tak kasih garisan ya, kalau pernya sampean masih ori, boleh kalau kasusnya sama seperti punya ini video ini. Nah fokusnya biar ya. Nah ini 3 cm posisi netral, nggak ketekan ya, itu nolnya situ. Nah itu mas 3 cm lebih 1 mili, yes pomen 3 cm lah. Awalnya tadi kan sebelum tak potong 4 mili segini tadi. Bayangkan dipotong segini untuk mentoleransi keausan pada bagian pinggangnya ini. Pinggangnya ini ya kan, kita harus maklum mobil 20 tahun lebih, ini dia gesek terus, nanti kan lama-lama ini pasti akan gigis aus, maka tetap vakumnya kurang. Meskipun analoginya loh, ini kan dari sini yo sepersekian mili kecil kan, kita nggak tahu, ada yang asumsi bahwa itu kan lubangnya dari bawah mas. Yo ya betul, cuma kan kita juga mikir kok kenapa sekarang nggak fungsi ketika pernya masih ori. Udah tak coba kemarin, tak copot vakumnya dari posisi mesin sebelum tak copot karbunya, tak servis ini. Saya kan sering memastikan dulu sebelum tak bongkar mobilnya ini piston jetnya itu main atau enggak. Saya cabut selangnya, itu kok nggak ada perubahan apa-apa, tapi memang butuh kuping yang pengalaman. Saya harus yakin lah itu mati. Nah ternyata setelah tak bongkar, tak sedot ya memang nggak main. Nah itu artinya apa? Ya memang ini ada keausan. Kalau pirnya kan mungkin susut, dalam artian bang ya tadi di meskipun mikirnya wah pire menet atau dia udah lemah, enggak, 4 cm persis. Dan saya mikirnya ausnya juga terjadi pada bagian kerapatan dinding ini dan pada bagian pinggangnya ini, pinggang badannya ini, sehingga ketika ada kevakuman nyedot, dia itu pirnya terlalu keras karena malah justru anginnya itu keluar dari sela-sela ini. Gitu loh teman-teman ya. Jadi ini sudah main, pasti akan enak besok. Dan boleh monggo mau ditiru atau enggak, intinya kalau bisa pertahankan pakai piston ori karena panjangnya juga udah ada ukurannya. Oke, mau saya pasang dulu, tak selesaikan. Ini mau buat apa, packing manifoldnya. Karena ini yang bawah sudah rapet, ini nanti tak amplas dulu. Tuh gotri ini mah tipe, ini kan ada gotrinya di sini di muka. Oh ini ada gotri sama pemberat ini, jangan lupa ada bagian ini. Ini di luar tema ya, plung gotri sih, terus ini teng. Oke, ini tak buat TBA dulu, buat yang bawah, perpak bawah. Kalau yang atas kan beli ini ada gasketnya yang untuk yang atas. Ini tadi kan rual-rual, ini pun saya lihat, saking saya yakinnya kenapa tak buat konten itu karena karbunya kok bisa orinan anu nih, perpak-perpaknya barang asli. Perpaknya itu nah bawaan pabrik Demes teman-teman. Demes ki bahasa Indonesia ini apa ya, Demes ki ya pas, dan materialnya itu bagus. Sampean bisa bandingkan sama yang sudah after sales kayak gini ya, ini packing yang bagus ini masih saya yakin ini bawaan pas loh. Nah ini kan just nun sewu lah, harga 7.500 kok 1 sen. Nah ini makanya saya bisa untuk standarisasi ya, untuk termasuk ukuran pegas tadi, semoga bisa menginspirasi. Karena kalau saya harga mati, ini harus main teman-teman, nggak bisa saya nganu karbu kok ininya nggak main. Itu ya podo wae naming diresiki dicuci yo itu air bersih, tapi kan yang dibutuhkan di sini nggak perkara karbunya bersih, lubang-lubangnya apa lancar, tapi kan juga permainan pada venturi pada bagian valve ini kan juga akan berpengaruh, jauh malah lebih pengaruh ini. Selain ya memang kalau buntu-buntu yang lain juga ngaruh, tapi kan ini jauh lebih signifikan karena memang alur kerjanya kan kita paham.
Oh, suplai bensin itu dari banyak jalur. Oh, ini fungsinya untuk menekan, untuk menonjok. Nah, ini saya sekali lagi ya saya praktekkan. Coba. Ini posisi sudah tak anggap kering tanpa WD. Coba nanti kalau nggak kesedot berarti memang saya harus putar otak lagi. Siapa tahu tadi vakumnya bisa kesedot karena ada liquidnya toh. Kelihatan nggak di kamera? Susah kan ada di sini? Sabar, sabar, sabar. Kita muter-muter dulu, cari yang paling enteng. Kalau mas susah, tadi udah bisa. Emang harus jauh kameranya dan maksimal ini. Nah, berarti ini membuktikan bahwa memang dindingnya itu harus dikasih WD biar dia vakum gitu loh ya. Artinya memang pistonnya lingkar badannya aus. Ini mau saya coba, belum tak kasih WD, posisi kering. Siapa tahu ini belum posisi pas biarnya saya masang. Coba ya, sabar ya para penonton. Aduh, namanya kita trial error. Waduh, lagi nahan. Ya, potongannya tak taruh atas, yang orinya bawah karena akan rata. Yang potongannya yang di dalam ini, dalam perutnya piston. Ya, saya ulang lagi. Kita kancing, dirasa-rasa nih pakai tangan, dirasa-rasa nih. Belum dapat. Oh malah ini selangnya terlalu kecil, udah banyak air liurnya kok ini. Ya pantas kok tadi udah bisa kok sekarang nggak bisa. Sebentar, oh ini nggak roto ya, harusnya sudah. Udah ketarik sekali. Nanti rumpas ini bolongannya. Gunting sih, dia paling roto. Nyenuk wong Tegawe yang nyenuk. Malah rungkono meneh. Kita coba, siapa tahu di sini penuh air liur saya. Kita ulang lagi. Semprot dulu. Coro. Oke. Kasih tisu. Nah. Orang kegarapan kayak gini itu harus telaten. Karena sedikit saja salah fatal. Mobil tua terkenalnya Kijang, cari spare partnya kalau yang identik ori susah ya. Gelo rasanya kalau udah nggak ori itu.
pompa dulu biar WD-nya ini keluar. Ini yang bawah. WD rasanya manis. A few moments later. Setelah trial and error, ini sudah bisa. Masalahnya ini saya ganti selang, ini selangnya udah penuh air liur tadi. Oke, dia sudah main ya, menandakan bahwa ini kalau nanti ada kevakuman dia sudah akan bermain. Dan ini nanti dengan cara memotong pir, dia baliknya juga masih rata, artinya juga ini pada bagian kepala ini masih akan mendorong power jetnya. Oke, jadi tadi kita udah menyelesaikan masalah pada bagian piston ini, sudah bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan kita ngasih toleransi pemotongan pir tapi dengan tanpa mengurangi fungsi dari vakum dan juga dorongnya juga masih tetap kuat dan rata. Panjangnya juga oke karena kita nggak motong apa-apa pada bagian piston ini, kita hanya mereka pada bagian pir untuk menoleransi keausan pada bagian badannya. Nah, fokus selanjutnya sebelum kita nanti rakit ulang adalah yaitu dengan menjaga agar pada bagian jalur vakum ini yang sekecil ini itu tetap rapat. Tadi kan teman-teman udah lihat bagaimana susahnya saya untuk mencari agar sedotan itu bisa menarik piston ini. Sedikit aja bocor pada jalur ini maka akan gagal tarik, atau fungsi dari mekanisme piston jet ini akan gagal. Maka benar-benar ketika teman-teman itu nyervis karbu, kalau saya rekomendasikan sekalian ganti gasketnya. Oke ya, untuk yang 5K ini kan gasketnya nggak begitu PNP, karena ini gasketnya kan itu 7K ini, berhubung apa adanya saya itu. Tapi nggak tahu yang 5K emang kayak gini atau enggak. Ini kan nggak PNP tuh, ada satu lubang yang nggak pas. Mohon koreksi, saya juga pegangnya 7K terus ya, punyanya 7K. Ini kan nggak center, ini nggak demes. Coba besok saya cari apa gasketnya yang untuk 5K. Kalau di tulisannya itu di apa, di wadahnya itu nggak ada spesifikasi untuk 5K atau 7K, hanya tulisannya set karburator kijang. Jadi kayaknya ini memang juga sama untuk 5K dan 7K. Saya seringnya mainnya 7K, jadi yang 5K ini agak miss info ya, main 5K tapi kan nggak bongkar karbu. Nah ini kalau kita paksakan ini kayaknya nanti akan sedikit bermasalah di sini, karena itu agak menutup sedikit ya, ngejar lubang bautnya itu tetap nggak pas ini. Coba oke ya. Nah jadi ini jalurnya kan gini, ini masalah ini kita lupakan, itu gampang kalau nggak ya besok buat TDA sendiri. Ini kan jalurnya lihat ini yang badan tengahnya ini, jadi kita harus menjaga pada bagian lubang ini benar-benar bersih dan tidak tersumbat. Ini kan nanti dapat baut yang bawah tuh. Nah awas koterinya satu lagi, ini ada koteri dan pemberat ya, tahan. Nah ini juga jangan sampai masang bautnya terbalik, karena yang satu bolong yang satu nggak bolong. Pernah ada kasus saya baca di Facebook itu dia kebalik masang ininya, maka ya sambiar. Mau dinamika di karbu ini sensitif sekali, sedikit salah masang kembali pasti akan ambiar. Jangankan kok sampai lubang, lawang masang selangnya kebalik aja ya ambiar. Nah ini tadi kembali ke jalurnya, cara kerjanya itu kan dia jalurnya ini, dia sampai ini. Nah pusing itu pungapung bukan ya, ini kan selang menuju ke intake manifold gitu ya. Jadi ini ngandelin kevakuman dari manifold. Ketika kita nutup gas dia vakum, maka akan nyedot dan akan narik ini. Lubang ini kan akan ke sini dan akan narik ini, seret. Nah kalau ini ketarik, maka pada bagian power ini, power jetnya ini ketarik, dia akan naik netral ya, ini akan nutup. Maka ketika turun gas, bensinnya ya ditutup. Jadi ketika nanti gasnya kita naikkan, throttle-nya buka yang primer, maka dia pistonnya kan kevakuman hilang. Pada jalur ini kevakuman hilang, maka pistonnya akan dorong ini untuk membuka pada bagian power ini, power jetnya ini, untuk menambah suplai bahan bakar. Nah sebelumnya juga harusnya kalian lepas ini pakai kunci 9, pakai kunci shock ya, pakai kunci T juga bisa, tapi T ukuran 9 jarang yang jual, biasanya pakai kunci shock itu bisa. Nah ini kemarin tak copot, tak bersihkan juga, ini masih berfungsi. Ini kan bolongannya sekecil ini bolongannya itu, yaitu ini kan kubangan ya, kubangan.
Jadi dia itu seringkih itu aslinya teman-teman. Dan juga ini sekalian bahas di kubangan, saya kasus mobil kalau panas susah starter itu, ini kan ada garisnya, ambang batas minimal bensin itu harusnya di sekitaran sini, jadi sekitar separuh ya dari kubangan. Nah kebanyakan kalau starter ketika mesin udah jalan jauh kok susah di starter. Kalau pas pertama malah enak, tapi kalau udah jalan jauh banget panas berhenti di starter kok agak susah, itu biasanya tekor pada bagian kubangannya sini. Karena penyebabnya ini, penyebabnya adalah pada bagian pelampung. Ini mau pelampung. Nah ini pelampungnya ini, itu dia error di sini, enggak bisa membuka maksimal turunan bensinnya. Ini kan ketika dia ini bensinnya tekor turun tuh ambiar, tapi stop bayang aja lah. Dia kan kalau turun tekor, maka ini akan membuka ya, membuka pada jalur bensin. Nih jalur ini, maka suplai sebisa mungkin tetap ada di ambang batas ini. Pun sebalikannya, kalau sampai ini kebuka terus, nanti banjir juga akan berakibat nanti mobil juga susah starter, bahkan malah nggak mau di starter. Karena apa ya? Karena justru bensin terlalu banyak dan bisa menyumbat pada bagian-bagian yang memang harusnya suplainya nggak banyak bensin. Ininya gitu, wis pas nih segini, syukur ya agak atas sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu miskin atau tekor pada bagian ini bak ininya, atau juga terlalu banyak atau istilahnya banjir. Nah itu salah satu penyebab dia kalau perjalanan jauh di starter susah. Sampai sini cukup ya, rasanya sudah terlalu panjang, ini tak lanjutkan besok. Intinya saya menyarankan untuk teman-teman agar karbu itu kalau bisa ya dirawat. Nih bayangkan residu yang ada, jangankan kok lubang kecil kayak gitu tadi, kemasukan pasir sebiji aja udah jadi masalah, mekanisme nggak main, apalagi kayak gini. Ini bukan kotor dari nampaknya ya, ini nampaknya tadi bersih buat nyuci, ini nah, kotornya minta ampun. Itu aja teman-teman, mohon maaf kalau banyak salah. Kritik saran monggo, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.